Lex, wih, padahal politiknya Oke, teman-teman, balik lagi bareng kita di sini kelompok 3 Latsar CPNS angkatan 67 gelombang 5 BPSDM Provinsi Kalimantan Utara kelas Kabupaten Berau. Oke, jadi pada podcast kali ini kita bakal ngebahas bagaimana cara mewujudkan adaptive government dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Oke, sudah hadir bersama kita di sini ada 5 narasumber. Mungkin saya coba sapa satu-satu dulu. Yang pertama ada Mas Putra. Halo Mas Putra. Halo Mas Aprian. Oke, baik. Kemudian ada Mbak Alvira. Halo Mbak Alvira. ya, halo Mas Afri. Oke, kemudian ada Mbak Sri Sulfiana. Halo Mbak Sri. Ya, halo Mas Afri. Sebelahnya ada Mbak Maya. Halo Mbak Maya. Ya, selamat siang Mas. Oke, dan terakhir narasumber kita ada Mbak Ros. Oke, halo Mbak Ros. Halo Mas Afrian. Oke, baik. Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita mungkin langsung mulai aja podcastnya dari pertanyaan pertama dulu. Mungkin narasumber Mbak Alvira Yunita dulu boleh dijabarkan atau disampaikan Mbak Alvira apa sih arti adaptif ini secara umum atau secara luasnya gitu. Ya, silakan Mbak Alvira. Ya, baik, terima kasih Mas Afri. Adaptif itu adalah kemampuan mengubah diri sesuai karakter lingkungan, tetapi tidak mengubah lingkungan tersebut sesuai keinginan sendiri. Atau bisa juga disebut upaya untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah. Ya, kurang lebihnya begitu Mas Afri. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Alvira. Jadi secara umumnya adaptif ini bagaimana cara penyesuaian seseorang terhadap lingkungan atau keadaan yang baru ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Alvira. Mungkin saya langsung ke narasumber yang berikutnya. Ada Mbak Maya di sini. Nanti saya boleh minta pendapat nggak Mbak Maya nanti bagaimana atau apa sih pentingnya adaptive government ini bagi pelayanan publik? Ya, mungkin boleh langsung Mbak Maya. Iya, untuk adaptif bagi pelayanan publik sendiri itu sangat penting ya Mas Apri ya, karena kita bekerja sebagai pelayan publik itu sangat diperlukan sifat adaptif dalam lembaga pemerintahan karena dalam beberapa situasi perubahan itu pasti terjadi. Kayak kemarin kita mengalami kasus COVID-19, pemerintah langsung menerapkan strategi penanganan COVID yang dengan kebijakan yang adaptif. Otomatis kita sebagai pelayan publik juga harus mengikuti perubahan tersebut agar dapat mampu menangani wabah dengan baik, sehingga kasus ini tidak mengalami kelonjakan yang signifikan agar masyarakat tertolong dengan apa yang diterapkan oleh pemerintah. Oke, baik ya. Ternyata itu ya tadi ya teman-teman pentingnya adaptif ini dalam pelayanan publik. Oke, kalau tadi kita sudah mendengar apa itu definisi adaptif secara umum, kemudian apa pentingnya dalam pelayanan publik. Sekarang kita mau tahu nih dari Mas Putra, mungkin ya Mas Putra, apa sih upaya yang perlu dilakukan dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif? Silakan Mas Putra. Terima kasih Mas Arif. Baiklah, saya akan menjelaskan upaya apa aja sih untuk mewujudkan pemerintahan adaptif ini. Yang pertama itu harus adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Yang kedua yaitu tegaknya supremasi hukum ya.
Partisipasi masyarakat dalam proses adaptif dan perumusan kebijakan adaptif memerlukan sistem dan aturan hukum yang baik agar mewujudkan pemerintahan yang adaptif. Yang ketiga, transparansi, yaitu keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Yang keempat, peduli pada stakeholder atau dunia usaha. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Kemudian berorientasi pada konsensus, yaitu menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah, melalui konsensus, model pengambilan keputusan tersebut. Selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama. Kemudian ada kesetaraan atau equity. Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Kemudian ada efektivitas dan efisien. Pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien, yakni berdaya guna dan berhasil guna. Kemudian ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Kemudian yang terakhir ada visi strategis. Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa depan yang akan datang. Demikian Mas Afrian Oke, baik. tentang upaya Terima upaya kasih pemerintahan yang ada. Mas Putra ya. Tadi sudah ada beberapa upaya-upaya yang tadi saya tangkap. Ada partisipasi, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis tadi ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Putra atas penjabarannya. Oke, mungkin kita kalau tadi sudah mendengar pengertiannya, kemudian apa pentingnya, terus bagaimana atau upaya apa saja yang harus kita lakukan dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif. Nah, kali ini kita mau dengar apa sih atau di mana atau bagaimana peran ASN dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif. Mungkin dalam hal ini saya akan bertanya langsung ke Mbak Rosna ini. Boleh Mbak Ros disampaikan? Iya, terima kasih Mas Afrian atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya menjelaskan sedikit mengenai peran ASN dalam pelayanan adaptif ya, di mana ASN itu harus cepat menyesuaikan diri, menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta bertindak proaktif. Nah, salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam profesi kebidanan, salah satunya itu selalu mengikuti perkembangan teknologi yang serba canggih sekarang ini, seperti mengikuti pelatihan aplikasi e-cohort dalam pelaporan kesehatan ibu dan anak yang mulai diperkenalkan pada tahun 2022. Nah, selanjutnya di mana tugas utama bidan itu bukan cuma membantu para para ibu di penjuru dunia ya, tetapi tidak lepas dari perkembangan zaman, makanya harus terus mengupgrade ilmu untuk menunjang kemampuan berkarya. Terima kasih Mas Afrian, mungkin itu saja mengenai peran ASN dalam pelayanan adaptif. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ros. Tadi sudah menyampaikan bagaimana peran ASN dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif. Mungkin khusus yang ini kita bakal dengar lagi nih pernyataan atau pendapat dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana sih peran ASN dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif? Mungkin kali ini saya akan bertanya ke narasumber saya, Mbak Sri Sulfiana di sana. Ya, silakan Mbak Sri. Iya, terima kasih kesempatannya Mas Afri.
sedikit saya jelaskan bahwa kemampuan adaptif itu sebenarnya sebuah keharusan atau menjadi salah satu jati diri dari seorang ASN. Di mana ada 5 alasan yang menjadikan ASN itu harus adaptif, yaitu yang pertama, hidup itu penuh dengan perbedaan. Misalnya di tempat kerja kita temukan ada beberapa keberagaman, misalkan dari teman-teman sejawat. Kemudian yang kedua, lingkungan yang berubah-ubah. Terus yang ketiga, ada mudah menyesuaikan diri. Salah satu contohnya dari bidang kesehatan itu sendiri, zaman COVID kemarin itu kita betul-betul dituntut harus menjadi yang terdepan dalam hal penanganan kasus COVID-19. Perubahannya drastis sekali. Salah satu contoh misalnya dari pakaian, misalnya dari kita yang tindakan cuma memakai baju tindakan biasa, setelah COVID kita harus memakai APD. Kemudian yang keempat, ada kita bisa menempatkan diri sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Kemudian yang kelima, tidak mudah terbawa arus negatif, melihat dari berbagai macam perkembangan zaman yang sekarang, makanya kita harus lebih pintar untuk memilah dan memilih lagi apa-apa saja yang harus kita ikuti dan yang harus kita skip dulu. Kira-kira seperti itu, Mas Apri. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Sri Sulfiana. Itu tadi sudah disampaikan juga ya teman-teman bagaimana atau apa peran ASN dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif dari beberapa topik pembicaraan yang sedang berlangsung tadi. Bisa kita simpulkan bahwa memang ternyata perilaku adaptif ini sangat penting dimiliki oleh siapa saja ya, bisa kita katakan nggak cuma ASN harusnya ya. Ternyata memang adaptif ini sangat penting karena di mana kita harus menyesuaikan dengan lingkungan-lingkungan yang baru, mengingat bahwasannya khususnya kita negara Indonesia adalah negara yang banyak sekali ragam budaya dan sebagainya. Kemudian pandemi-pandemi yang contohnya perubahan-perubahan yang ada di global itu menuntut kita secara mau tidak mau, siap tidak siap kita harus beradaptasi dengan lingkungan kita yang baru. Oke, baik teman-teman sekalian, saya ucapkan dulu terima kasih kepada semua para narasumber atas pokok pikiran yang sudah disampaikan. Terima kasih kepada Mas Putra, Mbak Alvira, Mbak Sri, Mbak Ros, dan Mbak Maya. Iya, sama-sama. Oke, baik. Oke teman-teman, mungkin sekian podcast kita pada kali ini. Semoga podcast ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.